Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, bertemu lagi dengan saya Hasanah Channel. Kali ini saya menceritakan sebuah kejadian yang terjadi pada masa lalu yang udah menjadi legenda atau kisah rakyat di Donan Cilacap, yaitu kisah burung Garuda Peri yang mengancam nyawa warga Donan Cilacap. Kerajaan Nusa Tumbi ini yang jadi perbincangan di abad ke-5 itu telah berakhir. Kerajaan yang berdekatan dengan Nusa Kambangan itu telah usai. Dulunya Nusa Tumbi ini dipimpin oleh seorang ratu perempuan. Daerah Nusa Tumbi yang mulanya tertutup akhirnya terbuka bagi masyarakat luar. Setelah itu kedatangan orang-orang luar ke daerah Donan. Tempat dibuatnya peluru-peluru emas waktu itu menjadikan perkampungan baru di wilayah itu. Konon ceritanya peristiwa ini terjadi pada akhir abad ke-16. Di antara pendatang tersebut terdapat rombongan dari Banyumas yang dipimpin oleh Raden Ronggo Senggoro, utusan Adipati Merapat, menantu daripada Adipati Wirosobo. Raden Ronggo Senggoro kemudian menetap dan diangkat menjadi Adipati wilayah Donan. Di bawah kepemimpinan Adipati Ronggo Senggoro, daerah Donan berangsur-angsur menjadi daerah yang makmur, penduduknya hidup berbahagia dan merasa aman. Namun keamanan itu terusik dengan adanya gangguan dari burung yang mereka beri nama Garuda Peri. Dan sampai sekarang ini Garuda Peri itu dipercaya masyarakat masih ada, walaupun dia hidup di antara dua alam, yaitu alam manusia dan alam Sanyuriuri. Burung ini makan apa saja yang ditemukan, tidak hanya hewan tapi juga manusia, sehingga Adipati Donan dengan segala kemampuannya mengerahkan rakyatnya untuk membunuh Garuda tersebut, tetapi tidak berhasil. Akhirnya Adipati Donan pergi ke Tembak Bintoro karena menurut petunjuk dari ahli nujum Kadipaten itu, satu-satunya senjata yang ampuh untuk membunuh burung Garuda Peri itu adalah pusaka yang dimiliki oleh Adipati Tembak Bintoro, yaitu sebilah pisau pusaka berbentuk cis bernama Kiai Tilam Upe. Kedatangan Adipati Donan ke Demak dalam rangka meminjam pusaka tersebut ternyata dikabulkan oleh Adipati Demak tersebut. Sadan kerajaan Demak menugaskan santrinya yang bernama Santri Bagus untuk mencari kerajaan Donan guna mendapatkan kembali pusaka Kiai Tilam Upe yang dipinjamkan kepada Adipati Donan. Sampailah Bagus santri ke Kadipaten Limbangan yang diperintah oleh Adipati Blanggong yang semula menganggap kadipaten itu adalah Kadipaten Donan. Ia langsung menghadap Adipati Blanggong dengan maksud mengabdikan dirinya di Kadipaten Limbangan. Adipati Blanggong menerima Bagus santri untuk mengabdi padanya dan meminta Bagus santri mengikuti sayembara yang diselenggarakan oleh Adipati Donan dengan hadiahnya akan menikahkan putrinya kepada pemenang yang dapat membunuh burung gagak. Dengan kelihayan dan kecerdikannya, Bagus santri akhirnya dapat mengalahkan burung gagak tersebut. Ia pun mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan oleh Adipati Ronggo Senggoro di Kadipaten Donan. Namun hadiah itu tetap diserahkan kepada Adipati Blanggong dan Bagus santri atau santri undik. Santri undik pun melanjutkan perjalanannya dalam menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah selatan, di mana sampai saat ini ada sebuah tempat yang berupa petilasan santri undik menunaikan ibadah sembahyang sebelum melawan Garuda Peri. Hingga saat ini tempat ini masih dikeramatkan orang. Sebagian orang juga menganggap tempat tersebut adalah makam santri undik. Letaknya di ujung jalan Daun Lumbung, Veteran Cilacap dekat pantai. Kadipaten Donan yang konon setelah burung Garuda Peri mati oleh Bagus santri dengan sebilah cis Tilam Upe, Adipati Ronggo Senggoro selalu menantikan kedatangan Bagus santri. Dengan matinya Garuda Peri, keadaan Kadipaten Donan menjadi tenang kembali. Bukan saja sang Adipati yang menantikan kedatangan Bagus santri, tapi juga seluruh rakyat Donan. Suatu hari, Adipati Ronggo Senggoro teringat akan cis Tilam Upe yang dipinjamkan kepada Bagus santri
belum dikembalikan. Dia pun pergi mencari Bagus Santri yang kemudian disusul oleh permaisuri, karena Adipati Ronggosengkoro tak kunjung kembali ke Kadipaten Donan. Karena Adipati Ronggosengkoro tak kunjung kembali, akhirnya Kadipaten Donan semakin lama semakin sepi, karena masyarakatnya juga berangsur-angsur meninggalkan daerah Donan tersebut. Sejarah masa kerajaan Jawa diawali sejak zaman kerajaan Mataram Hindu tahun 600 sampai 700-an, sampai dengan kerajaan Surakarta sekitar abad 13 dan 14. Pada masa akhir kerajaan Majapahit 1294 sampai 1478, daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah kerajaan Majapahit, Adipati Pasiluhur, dan kerajaan Pakuan Pajajaran. Daerah Kadipaten Majenang atau yang lebih dikenal dengan Kadipaten Dajaluhur diperintah oleh seorang adipati yang bernama Raden Arya Gagak Ngampar atau Banyak Ngampar, seorang putra dari Prabu Linggawesi Rahyang, Dewa Niskala dari kerajaan Pakuan Parahyangan yang memerintah sekitar tahun 1467. Raden Arya Gagak Ngampar mempunyai dua putra yang kemudian menggantikannya bernama Ki Hadeg Ciluhur bernama Ngabei Arsagati. Cara turun-temurun memerintah Kadipaten Dajaluhur ini sebagai adipati atau pati terakhir adalah putra Kiai Ngabei Wiradika II yang kemudian bergerak Raden Tumenggung Prawironegoro yang memerintah Kadipaten Dajaluhur sampai tahun 1831. Dan konon Kadipaten ini tidak masuk dalam wilayah Banyumas, tetapi mempunyai jalur hubungan langsung dengan Kasunanan Surakarta. Menurut Usen Jayadinerat, kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran jatuh setelah diserang oleh kerajaan Islam Banten, sehingga bagian timur kerajaan Pakuan Pajajaran diserahkan kepada kerajaan Cirebon pada tahun 1579. Oleh karena itu, seluruh wilayah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap di sebelah timur di bawah kekuasaan kerajaan Islam Pajang dan sebelah barat diserahkan kepada kerajaan Cirebon. Kerajaan Pajang diganti dengan kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1587 hingga 1755. Maka daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap yang semula di bawah kekuasaan kerajaan Islam Pajang diserahkan kepada kerajaan Mataram pada tahun 1595. Kerajaan Mataram mengadakan ekspansi ke Kabupaten Galuh yang berada di wilayah kerajaan Cirebon. Menurut catatan harian Belanda di Batang Batavia tanggal 21 Februari 1882, diterima surat yang berisi terjemahan perjalanan darat dari Citarum sebelah utara Kerawang ke Begelen. Nama daerah yang dilalui dengan catatan tersebut adalah daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap, yaitu Dayaluhur dan Limbangan. Pada saat itu wilayah ini menjadi salah satu wilayah di bawah Kesunanan Surakarta. Kini Kabupaten Cilacap dikenal sebagai daerah terluas di Jawa Tengah, terletak di antara 10.804 sampai 300 garis bujur timur dan 70.300 sampai 70.450.200 garis lintang selatan. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayaluhur dengan ketinggian 1.098 meter dari permukaan laut, dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 meter dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 km dari Kecamatan Dayaluhur ke Kecamatan Nusawungu, dan dari utara ke selatan sepanjang 35 km yaitu dari Kecamatan Cilacap Selatan dan Kecamatan Sampang, sehingga Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan wilayah sekitar 6,2% dari total wilayah Jawa Tengah. Bagian utara adalah daerah perbukitan yang merupakan lanjutan dari rangkaian Bogor di Jawa Barat dengan puncaknya Gunung Pojok Iga. Sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah kawasan hutan menutupi lahan Kabupaten Cilacap bagian utara, timur, dan selatan. Di sebelah selatan terdapat Nusa Kambangan yang memiliki cagar alam Nusa Kambangan. Bagian barat daya tersebut sebuah inlet yang dikenal dengan Segar Anak-Anak. Sebagian penduduk Kabupaten Cilacap bertutur dalam bahasa Sunda, terutama di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Jawa Barat seperti Dayaluhur, Wanaraja, Kedungreja, Patimunan, Majenang, Cimanggu, dan Karangpucung. Dikarenakan
bahwa pada masa lalu wilayah kabupaten ini adalah bagian dari kerajaan Galuh. Ini tercatat dalam sebuah naskah kuno Prima Bujangga Manik yang saat itu disimpan pada perpustakaan Bodleian. Sejak tahun 1627, naskah ini menceritakan mengenai perjalanan Prabu Bujangga Manik, seorang pemuda Hindu Sunda yang menguji tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16. Di zaman dulu, batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Sungai Cipamali yang saat ini sering disebut sebagai Kali Brebes, dan Sungai Ciserayu yang saat ini disebut Kali Serayu. Demikian cerita di sekitar kali ini yang mengisahkan tentang kisah Garuda Beri dan Kabupaten Cilacap. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.